Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan UAS riset operasi, yaitu saya akan mengambil dua materi. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen proyek dan juga analisis keputusan. Nah, untuk yang pertama, saya akan menjelaskan tentang manajemen proyek atau manajemen proyek menggunakan metode CPM dan PERT. Nah, manajemen proyek adalah suatu usaha pengerjaan suatu proyek yang dibatasi oleh anggaran, jadwal, dan mutu dengan tujuan tercapainya proyek secara efisien dan efektif. Nah, manajemen proyek digunakan untuk memperkirakan jangka waktu proyek dan menentukan aktivitas proyek mana yang bersifat kritis. Pada manajemen proyek ini terdapat dua metode, yaitu metode CPM dan PERT. Nah, kedua metode ini merupakan satu kesatuan. Untuk yang pertama, metode PERT itu adalah singkatan dari Program Evaluation and Review Technique atau teknik menilai dan meninjau kembali program. Nah, pada metode PERT ini pencapaian suatu tujuan di mana waktu merupakan dasar penting. Nah, tujuan dari metode PERT ini adalah sebanyak mungkin mengurangi penundaan atau gangguan produksi. Dan yang kedua adalah kita mengkoordinasikan bagian pekerjaan secara menyeluruh dan mempercepat selesainya proyek. Nah, pada metode PERT ini terdapat 3 waktu yang digunakan, yaitu waktu optimis, waktu pesimis, dan juga waktu realistis. Nah, untuk waktu optimis adalah perkiraan waktu kemungkinan yang sangat kecil untuk dicapai, dan juga pada waktu pesimis adalah perkiraan waktu yang lain dan kemungkinan sangat kecil untuk dapat direalisasikan. Lalu ada juga waktu realistis, yaitu waktu berdasarkan perkiraan estimator. Yang berikut adalah metode CPM, itu singkatan dari Critical Path Method atau metode jalur kritis. Nah, metode jalur kritis ini adalah analisa jaringan kerja yang berusaha mengoptimalkan biaya total proyek melalui pengurangan waktu penyelesaian proyek. Nah, perencanaan dan pengendalian dalam metode CPM ini adalah sistem yang paling banyak digunakan yang memakai prinsip pembentukan jaringan kerja. Prinsip jaringan kerja ini mengoptimalkan biaya total proyek. Nah, jika pada metode PERT menggunakan 3 waktu, nah pada metode CPM ini berbeda, dia hanya membutuhkan 1 waktu untuk proyek dan waktu tersebut dianggap sudah diketahui dengan pasti. Nah, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang contoh kasus dan juga menggunakan software QM for Windows untuk menyelesaikan kasus tersebut. Nah, contoh kasus ini saya ambil dari buku Management Science oleh Bernard W. Taylor pada halaman 392. Nah, kasus ini berbunyi, suatu departemen perhubungan Virginia sedang melakukan proyek konstruksi untuk memperluas bagian dari jalan raya antar negara bagian dekat Washington DC. Proyek tersebut meliputi pembangunan jumlah jembatan baru, simpang susun, dan jalan layang. Langkah pertama dalam proyek ini adalah menunjukkan seorang manajer proyek dan mengembangkan tim proyek yang anggotanya akan menjadi karyawan departemen dan konsultan swasta dan operator. Tim untuk proyek sebesar ini juga membutuhkan dukungan yang besar. Nah, staf dengan berbagai keterampilan teknis. Setelah tim dipilih dan staf sudah siap, langkah berikutnya adalah memilih kontraktor utama dan mengelola dan mengawasi konstruksi. Nah, untuk rincian kegiatan pada proyek ini bisa dilihat pada tabel ini. Di sini terdapat 13 aktivitas, di mana aktivitas yang pertama adalah memilih manajer proyek sampai kepada aktivitas yang terakhir, yaitu memilih kontraktor dan melengkapi negosiasinya. Nah, di sini juga terdapat aktivitas pendahulu dari aktivitas semula, yaitu misalkan pada aktivitas A tidak ada aktivitas pendahulunya, lalu pada aktivitas B terdapat aktivitas pendahulunya yaitu aktivitas A, aktivitas C terdapat pendahulunya adalah aktivitas B, begitupun seterusnya sampai pada aktivitas yang ke-13 yaitu pendahulunya adalah aktivitas L. Dan juga pada proyek ini terdapat 3 waktu pesimis, waktu optimis, dan juga waktu realistis, dengan satuan waktunya itu adalah per minggu.
Nah, untuk menyelesaikan kasus ini, saya menggunakan software QM for Windows. Nah, teman-teman, jika sudah menginstal aplikasi QM for Windows, nah jika membuka aplikasinya, maka ini adalah tampilan awal dari aplikasi tersebut. Nah, karena kita akan menyelesaikan proyek terkait dengan manajemen proyek, maka di bagian modulonya kita akan memilih modulo terkait dengan project management per CPM. Nah, kita tekan, lalu akan muncul file, dan kita akan memilih pada bagian new, yaitu 3-time estimate. Nah, pada bagian 3-time estimate ini, terdapat titel. Nah, titel ini kita bisa memberi nama pada proyek kita ini. Misalkan saya memberi nama proyek UAS. Proyek UAS. Lalu pada number activities ini adalah jumlah kegiatan pada proyek tersebut. Nah, tadi jumlah kegiatan pada kasus tersebut adalah 13, sehingga kita akan mengisi number of activity adalah sebanyak 13. Lalu kita klik OK. Nah, setelah kita klik OK, akan muncul tabel seperti pada layar di depan. Nah, untuk waktu optimist time, most likely time, dan juga pessimist time, ini kita akan mengisi semua data-data ini terkait sesuai dengan kasus yang tadi diberikan. Nah, di sini saya akan mengisi terlebih dahulu waktu-waktu yang tadi berdasarkan kasus yang diberikan. Baik, teman-teman, di sini saya sudah mengisi semua data-data yang terdapat pada kasus tadi. Di sini kita perhatikan bahwa aktivitas A ini didahului oleh aktivitas B didahului oleh aktivitas A, aktivitas C didahului oleh aktivitas B, dan begitu pula seterusnya sampai pada aktivitas I didahului oleh aktivitas G dan juga aktivitas H, aktivitas J didahului oleh aktivitas E, F, dan juga G. Nah, setelah kita memasukkan semua data-datanya sesuai pada kasus tadi, langkah selanjutnya adalah kita menekan menu solve pada bagian atas aplikasinya. Nah, ketika kita menekan tombol solve, maka akan keluar hasilnya, outputnya. Hasilnya di sini teman-teman bisa melihat. Nah, kenapa di sini ada tanda merah pada proyeknya di sini? Ini karena tanda merah ini menandakan bahwa jalur kritisnya. Ya, ini adalah menandakan jalur kritisnya atau jalur optimal proyek tersebut. Dan juga waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan proyek ini adalah 32,83 minggu. Untuk selanjutnya, jika teman-teman ingin melihat model jaringan dari proyek tersebut, nah teman-teman tinggal menekan pada menu solution, lalu memilih bagian chart. Nah, pada bagian chart akan muncul proyek pengerjaannya atau jaringan pengerjaan. Di sini sudah terlihat jelas bahwa yang jalurnya digambar berwarna merah adalah jalur-jalur kritisnya dengan pengerjaan waktu sebesar 32,83 minggu. Nah, untuk proyek terkait dengan manajemen proyek, baik, materi selanjutnya akan saya jelaskan adalah terkait dengan analisis keputusan. Nah, karena kita sudah mempelajari analisis keputusan pada perkuliahan, maka di sini saya akan mengulang kembali atau mereview ulang kembali tentang analisis keputusan. Nah, analisis keputusan ialah proses menggunakan berbagai alat dan penelitian untuk membuat keputusan. Nah, situasi pengambilan keputusan dibedakan dalam dua kategori, yaitu situasi di mana peluang atau probabilitasnya tidak dapat ditentukan di masa depan, dan situasi di mana probabilitasnya dapat ditentukan. Nah, pada analisis keputusan terdapat beberapa kriteria yang bisa kita gunakan untuk mengambil keputusan. Di antaranya adalah kriteria maximax, maximin, maximax regret, dan Hurwitz, dan juga equal likelihood. Nah, untuk contoh kasusnya di sini saya ambil dari soal dari dalam buku Management Science
oleh Bernard W. Taylor pada halaman 574. Nah, kasus ini saya akan menyelesaikannya menggunakan software QM for Windows. Nah, bunyi kasus ini adalah pemilik perusahaan konstruksi Columbia harus memutuskan antara membangun perumahan pengembangan pusat perbelanjaan dan juga penyewaan semua peralatan perusahaan kepada perusahaan lain. Keuntungan yang akan dihasilkan dari setiap alternatif akan ditentukan oleh apakah biaya material tetap stabil atau meningkat. Nah, keuntungan dari setiap alternatif mengingat dua kemungkinan untuk biaya material ditunjukkan pada tabel payoff berikut. Berikut ini adalah tabel dari contoh kasus pemilik konstruksi Columbia. Nah, di sini ada 3 keputusan yang harus dia pilih, yaitu yang pertama, keputusan membangun rumah, pusat perbelanjaan, dan juga leasing. Juga biaya bahannya, di sini ada 2 kategori, yaitu stabil dan juga meningkat. Nah, pada kasus ini saya akan menyelesaikan menggunakan software QM for Windows. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah kita membuka aplikasi QM for Windows. Nah, pada jendela awal dari aplikasi QM for Windows ini, karena kita akan menyelesaikan materi terkait dengan analisis keputusan, maka pada bagian modulnya kita memilih decision analysis, lalu kita klik new untuk decision table. Kita memilih decision table. Nah, pada bagian title ini kita bisa mengisi nama proyeknya. Lalu pada number of decision ini adalah keputusan yang terdapat pada soal tadi. Terdapat 3 keputusan, yaitu rumah, pusat perbelanjaan, dan juga leasing. Lalu untuk number of mature states adalah kondisi yang dihadapi. Kondisi yang dihadapi tadi ada 2, yaitu stabil dan juga meningkat. Lalu kita memilih profit maximize. Selanjutnya kita akan mengklik OK. Nah, di bagian tabel selanjutnya ini terdapat muncul tabel. Nah, ini kita bisa menggantikan decision 1, decision 2, dan decision 3 sesuai pada contoh kasus tadi. Yang pertama adalah rumah. Baik, teman-teman, di sini saya sudah menggantikan nama-nama pada tabel ini sesuai pada contoh kasus yang tadi, dan juga mengisi tabel payoff-nya. Nah, di sini jika teman-teman membaca kembali kasusnya pada buku Bernard W. Taylor, pada soal tersebut diketahui Hurwitz alfanya itu adalah 0,4, sehingga kita masukkan kembali kepada pada bagian Hurwitz alfanya 0,4. Nah, setelah kita menekan Hurwitz alpha, kita menekan tombol solve pada bagian atas aplikasi QM for Windows. Nah, berikutnya ini adalah hasil dari contoh kasus tadi. Di sini diketahui untuk kriteria maksimum diperoleh solusi hasilnya jika kita menggunakan kriteria maksimin, maka kita akan memperoleh keuntungan perusahaan sebesar $40.000 diperoleh dari keputusan leasing. Lalu jika kita menggunakan kriteria maksimax, itu kita akan memperoleh keuntungan sebesar $105.000 diperoleh dari pusat perbelanjaannya. Nah, untuk kriteria minimax regret, kita bisa memilih kembali pada menu solution di bagian atas. Lalu kita memilih regret or opportunity loss. Nah, sehingga diperoleh kriteria minimax regret-nya itu adalah pengorbanan paling kecil didapat $20.000 dari pusat perbelanjaannya.
Lalu untuk kriteria yang terakhir yaitu kriteria of realism dengan alfa 0,4 diperoleh nilai base fruisnya itu sebesar $54.000 dengan alfa 0,4. Nah, baik demikian presentasi proyek UAS saya terkait dengan materi analisis keputusan dan juga manajemen proyek menggunakan metode CPM dan PERT.